Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, perkataan as-saminatu yang ke-8, anil A'masyi, itu dari Syekh A'mash. Ismuhu, yang mana namanya Sulaiman bin Mahrona. Itu Sulaiman bin Mahron Al-Kufi, bangsa negara Kufa. Rodia, semoga ridho Allah anhu kepada Syekh A'mash. Tuh, jadi makalah, perkataan atau nasihat yang ke-8 dari bab yang kedua ya. Itu dari Syekh A'mash yang namanya Sulaiman bin Mahron, orang Kufa. Nah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Nah, bagaimana perkataan atau nasihatnya? Mangkana, siapa orang yang ada ra'su malihi, pokok hartanya, at-taqwa, itu ketakwaan, kalat, maka sulit, al-sunu, lisan-lisan, anwasbiribidinihi, daripada mensifati keuntungan agamanya. Waman kana, dan siapa orang yang ada rasumalihi, pokok hartanya, adunya itu dunia, kalat, maka sulit juga, al-sunu, lisan-lisan, anwasbi khusrani dinihi, ya, tapi daripada mensifati kerugian agamanya. Itu jadi siapa aja yang pokok atau modal kekayaannya ketakwaan, nah maka lisan-lisan, khususnya dia ya, itu sulit, nggak bisa untuk mensifati atau menghitung keuntungan agamanya. Tapi sebaliknya, siapa orang yang pokok atau modal kekayaannya itu dunia, sebagaimana kebanyakan yang diharapkan ya, maka sama sulit juga lisan-lisan, khususnya lisan dia, untuk mensifati. Tapi ini mah bukan keuntungannya, justru kerugiannya, naudzubillah, kerugian agamanya ya. Nah, maksudnya gimana? Wal makna, artinya man tamassaka,
yaitu siapa orang yang berpegang teguh ala takwa atas ketakwaan. Ya pastinya bimtisali awamirillahi ta'ala, dengan menurut perintah-perintah Allah Ta'ala, wajitina bil ma'asi, dan menjauhkan maksiat-maksiat. Jadi maksudnya tadi, siapa orang yang pokok atau modal harta kekayaan itu takwa, yaitulah orang yang berpegang teguh kepada ketakwaan, tentunya dengan menjunjung tinggi menjalankan segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan maksiat-maksiat, tentunya larangan-larangan Allah ya. Lebih diperjelas lagi, bi'an asasa, yakni dia mendasari af'alahu, pekerjaan-pekerjaannya, bimuwafiqati syari, mengikuti atau sesuai dengan syarak agama. Tuh ya. Ya ini tentunya kudu berilmu, dan untuk berilmu kudu ngaji. Sebab kalau nggak ngaji atau bagaimana ada ilmu, dan kalau nggak ada ilmu gimana dia mau menyesuaikan dengan agama ya. Makanya nggak mungkin bisa yang namanya takwa itu menjalankan atau menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhkan maksiat atau larangannya. Nah, kalau betul-betul dia tuh sudah berpegang teguh kepada ketakwaan dengan menjalankan atau menjunjung tinggi perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan maksiat atau larangannya, yakni segala pekerjaannya, ya bahkan perkataannya, ya itu didasari dengan yang sesuai dengan syariat agama ya. Nah maka palahu hasanatun, palahu maka baginya hasanatun ada kebaikan-kebaikan kasiratun yang banyak, latuso yang tidak terhitung tuh. Ya karena memang di dalam agama makan kalau memang betul mah ya. Satu, berbuat baik sekurang-kurangnya dibalas 10 ya. Nanti ada yang dibalas 100, 1000, ya bahkan sampai 1.000.000 ya. Asal benar, karena berdasarkan ilmu ya, yang pastinya sesuai dengan agama. Tapi kalau nggak benar mah boro-boro, ya sah juga kagak, bahkan apalagi pahala ya, bahkan kewajiban juga yang memang itu perintah nggak sah, ya seakan-akan belum dikerjakan. Atau menjauhkan larangan juga, kalau orang bodoh mah itu tetap nggak dapat pahala. Sebab kadang-kadang orang yang bodoh mah menjalankan menjauhkan larangan Allah itu bukan karena memang itu larangan Allah, larangan agama, tapi karena memang keadaan. Bisa keadaan memang nggak suka, bisa juga keadaan memang tidak memungkinkan, ya seperti contohnya minuman, ya, atau yang minuman mah nggak semua itu ya, yang kebanyakan mah nih judi. Apalagi sekarang ada yang namanya judi online. Nah ini ya. Nah, kalau dia berdasarkan agama karena tahu ilmunya,
dia pokoknya mah mau menguntungkan mau kagak nggak bakalan. Ya, apalagi kalau umpamanya rugi mah kalah gitu ya. Ya dan mau ada modal, nggak ada modal, pokoknya mah nggak mau dia judi. Itu kalau memang dia tahu dia itu sesuai dengan syariat tuh ya. Baru takwa benar-benar tuh. Tapi kalau dia nggak judi karena memang takut kalah ataupun memang di awalnya nggak ada modalnya, nah itu mah nggak dapat pahala. Karena berarti kalau dia itu untung karena menang ataupun ada modalnya, main kan ya. Tuh, jadi itulah yang membedakan. Gitu ya. Tuh, jadi sangat beruntung sekali tuh kalau memang yang ia dapatkan berupa kebaikan yang banyak, yang bahkan tadi tidak terhitung. Nah, tapi waman tamasaka, dan siapa orang yang berpegang teguh ala umurin atas perkara-perkara mukholifatin yang bertentangan lisari pada syara, falahu maka ia dapatkan juga tapi sayiatun keburukan-keburukan kasiratun yang banyak, ajazat yang otomatis tidak mampu ala sunu lisan-lisan an zikri jalika, ya untuk menyebutkan apa namanya keburukan-keburukan itu bil ada di jumlahnya. Jadi sebaliknya nih, kalau ada orang berpegang teguh ya mengandalkan atas suatu perkara, tapi perkara itu bertentangan dengan syara, dengan agama, ya bisa jadi karena kebodohannya gitu, kewajiban bukannya dikerjakan malah ditinggalkan, larangan bukan ditinggalkan malah dikerjakan. Bahkan seandainya kewajiban dikerjakan juga karena enggak berdasarkan ilmu kan tadi ya. Begitu juga keharaman walaupun ditinggalkan juga kalau enggak ada ilmunya tetap aja. Nah, maka kalau yang demikian itu nauzubillah ya, sangat disayangkan karena dia akan mendapatkan keburukan yang banyak, yang saking banyaknya sehingga lisan seandainya semua nih ya dikumpulkan untuk menghitung, untuk menyebutkan tuh keburukan itu nggak mampu, karena sekali lagi saking banyaknya. Karena memang yang namanya keburukan itu ya, walaupun apa namanya ketika berbuat buruk di baras satu gitu umpamanya, satu keburukan gitu ya, bahkan kalau seandainya dia tinggalkan justru jadi kebaikan, yang seperti tadinya dia udah niat mau berbuat keburukan tapi digagalkan, diurungkan gitu ya, nggak jadi, itu jadi kebaikan. Tapi jangan iseng-iseng, karena takutnya doang setan merasuk ya. Jadi dia udah niat mau berbuat keburukan, ya ada celah bagi setan untuk ngebantu nyesatin. Nauzubillah. Nah, maka otomatis tadi ya, walaupun dikit-dikit juga, kalau banyak mah, sering mah, atau jadi banyak gitu ya. Ya bahkan ada suatu
hadis nggak ada istilah dosa kecil kalau terus-terusan gitu ya. Walaupun kecil nih, kalau memang terus sama dia dikerjakan ya, karena nggak ada kesadaran akibat bodoh itu, nah itu jadi gede nantinya. Iya, berkembang. Nah, nah jadi itulah ya, yang kesimpulannya pokoknya mah hati-hatilah kalau kita pengen dapat keuntungan agama yang tidak bisa terhitung karena saking banyaknya, maka dalam hidup ini jadikanlah ketakwaan itu sebagai modal, sebagai dasar ya. Yang maksudnya segala perbuatan kita itu harus diukur dengan agama gitu ya. Yang tentunya diawali dengan pengetahuan ya, hasil daripada kajian ya. Tapi hati-hati kalau seandainya dia itu masa bodoh aja, justru ya dia mengandalkan segala urusannya karena kebodohannya itu enggak sesuai dengan syarak dengan agama. Ya karena nanti dia juga akan dapatkan keburukan-keburukan yang banyak sehingga sama seluruh lisan untuk menyebutkannya, untuk menghitungnya itu tidak mampu ya. Nauzubillah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk kategori yang pertama ya, yang modalnya dasar harta dan kekayaannya itu berupa takwa. Ya mungkin cukup. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.